Ah, Iya, sip. Ini baru. Oke, sekarang kita mulai oke. ya. Jadi, oke Siap, Mbak. teman-teman, hari ini seperti yang kita udah tunggu-tunggu kemarin, hari ini kita mau bahas tentang how to create a digital product bareng Mm-mm. Mas Reza, selaku product Mm-mm. owner di Telkom dan board member di Syarihab. Nah, sekarang boleh ceritain nggak nih Mas Reza, gimana sih kesibukan Mas Reza selama ini as a product owner di Telkom ataupun board Mm-mm. member di Syarihab? Ya, kalau di product owner Telkom, saya lebih ke arah ngembangkan flow bisnis digitalnya. Jadi Oke. di Telkom itu kan sebenarnya bisnisnya produk yang dijual sebenarnya udah digital, cuma Mm-mm. secara marketingnya, Mm-mm. secara maintain customernya itu belum sepenuhnya digital. Nah, itu yang jadi tugas kami di sini sebagai product owner, gimana bisa menciptakan flow bisnis yang digital kayak gitu. Sedangkan kalau di Syarihab, eh, sebenarnya saya untuk day to day-nya nggak di Mm-mm. Syarihab, tapi lebih ke arah konsep strategi. Nah, kalau day to day Oke. operasionalnya itu lebih ke arah Mbak Evelita Adriani kayak gitu, Siap. partner founder saya di Syarihab seperti itu. Oke. Kayak gitu sih. Nah, itu boleh tuh ya buat next IG live kita untuk ngundang Mbak Evi. Oke, nah Iya, hari ini kita bisa. mau bahas tentang digital product. Sebagai Mas Reza yang udah pengalaman nih soal digital product dan juga istilahnya masuk di dalam develop untuk produk di Telkom itu tadi, boleh dijelasin nggak sih apa sih digital product itu? Ya, kalau digital product itu sendiri sebenarnya sebenarnya kalau definisi secara bahasa yang apa ya, secara harfiah lah ya, Wih. itu saya nggak sampai ke sana. Tapi dari yang pengalaman saya adalah ini tuh berkaitan dengan teknologi, Mm-mm. bagaimana teknologi itu bisa memudahkan penggunanya kayak Oke. gitu. Jadi apa, alat sih, alat yang untuk mempermudah seperti itu aja. Apa kalau saya sederhanakan digital product itu. Jadi Oke. kalau misal teknologi itu ada tapi membuat rumit, berarti Hmm. sebenarnya apa, teknologinya nggak berguna kayak gitu, nggak jadi produk Mm-mm. yang bisa bermanfaat bagi usernya kayak gitu sih. Oke, oke. Jadi istilahnya problem solver lah ya untuk Betul, penggunanya, tapi based on digital gitu ya, Mas ya. betul, betul. Oke, sip. Udah paham nih. Nah, nextnya penasaran kenapa Mas Reza menggeluti bidang digital product ini? Kenapa nggak jualan produk lainnya? Misal hal-hal yang lebih bisa disentuh, terus masuk ke supermarket, hal-hal yang kayak gitu. Hmm. Jadi sebenarnya kalau ngomongkan jualan, dulu waktu SMK juga udah usaha catering, Wih, SMP oke. jualan roti bakar, burger kayak Wih. gitu-gitu sih. Sebenarnya kalau jualan barang-barang fisik itu udah dari lama kayak gitu. Mhm. Dan memang itu dekat dengan kita kayak gitu Mhm, kan. mhm, Nggak mhm, perlu mhm. ilmu banyak, yang Mhm. penting berani ngomong kayak gitu kan, itu udah bisa jualan kitanya. Hmm, Tapi oke. semakin kesini kan kita kan juga harus beradaptasi dengan perkembangan apa ya, eranya kayak gitu kan. Mhm, Dan mhm. kebetulan di eranya kita nih Mbak kayak gitu, itu kita sudah bersentuhan dengan Digital. apa ya, ya digital itu Mhm, sendiri. mhm. Sehingga eh, bagi saya yang juga dulunya itu adalah seorang penjual lah ya istilahnya ya, saya pedagang ya, tertarik untuk gimana memanfaatkan teknologi ini tuh agar bisa menjadi suatu bisnis waktu itu. Nah, akhirnya Oke. jadilah waktu itu Ojek Syari sama Mbak Evilita waktu itu bikinnya Iya, gitu. iya, saya masih ingat tuh soal itu. Oke, Iya. nah kalau gitu kita lanjut lagi. Apa sih bedanya digital product dengan produk fisik? Mungkin lebih ke perbedaan secara untungnya nggak sih, ke kayak untung ruginya kalau misalnya kita punya produk fisik tuh apa, terus misalnya kalau digital itu kayak gimana gitu. Kalau digital product itu Mm-mm. mereka itu dia itu lebih otomatis sih. Jadi
produk itu kita bikin di awal, setelahnya user itu yang akan menggunakan berkali-kali seperti Hmm, itu. hmm, hmm, Eh, tan- jadi kalau kita ngomongkan produksi, ya produksi produk digital itu eh, di awal kayak gitu, tapi setelahnya tetap ada produksi tapi lebih ke arah upgrade kayak gitu kan, upgrade produk. hmm, Sedangkan hmm, dari hmm, sisi customernya, mereka akan tetap menggunakan produk yang sama namun dengan entah itu semakin mudah, hmm, hmm, entah hmm, itu semakin cepat seperti itu. Nah, sedangkan kalau di produk yang fisik. bentuknya fisik Hmm, itu dari sisi pebisnisnya mereka harus produksi terus kayak gitu kan, cost productionnya itu pasti gede banget kayak gitu. hmm, Sedangkan dibandingkan dengan produk digital, cost productionnya itu tidak sebesar itu. Kalau hmm, produk fisik mungkin bisa saya katakan apa ya, dia itu terikat banget dengan variable cost kayak gitu kan. Variable costnya itu tinggi banget, semakin banyak customernya, hmm, semakin banyak barang yang dikonsumsi sama customernya, maka hmm, cost produksinya juga semakin tinggi kayak hmm, gitu kan, oke karena oke. harus beli bahan dan lain-lain. Sedangkan Hmm, kalau eh, produk digital mungkin kelihatan di awalnya aja mahal kayak gitu kan, kita harus rekrut programmer, hmm, 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 research, design kayak gitu-gitu. Tapi ketika produk itu semakin banyak yang menggunakan, jumlah apa ya, cost productionnya itu perbandingannya itu nggak sebanyak ketika produk fisik diproduksi kayak gitu peningkatannya. Jadi lebih efisien secara cost productionnya kayak gitu sih. oke oke. Jadi untuk digital product itu lebih efisien untuk cost productionnya. Mm-mm. Oke. Kalau tapi itu belum membicarakan untung rugi bisnisnya ya. Iya, iya, iya. Itu udah, wah banyak banget nih yang perlu diperhatikan Mm-mm. ya. Oke, Heeh. nextnya. Kendala paling besar apa nih yang Mas Reza temui saat membuat sebuah digital product? Lebih ke arah sebenarnya dulu waktu awal-awal bikin kita cuma bermindset bahwa ya produk ini itu eh, adalah sesuatu yang dijual itu Mm-mm, aja. Dulu tuh mikirnya kita sederhana banget waktu bikin ojek serial awal kali itu. mm-mm, Tapi seiring apa ya, kita dapat masukan dan lain-lain, kita baru paham bahwa yang harus kita tekankan tuh bukan mindset kita sebagai founder, kita mau bikin produk yang kayak gini 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 kayak gitu kan, sampai jadi baru kita launch kayak gitu kan, baru kita mm-mm, launching. mm-mm, Tapi kita ternyata produk itu berkembang, banyak dapat masukan dari customer seperti itu, mm, dapat banyak masukan dari customer. Lalu setelah kita baca-baca buku terkait pengembangan produk digital, ternyata kita tuh sebelum menentukan apa yang mau dibikin, itu kita harus research kayak gitu kan. Kita harus melakukan customer research mm-mm, yang nantinya produk kita itu bisa human centric kayak gitu kan. mm-mm, Jadi ya berbasiskan pengalaman pengguna, berbasiskan nanti user ini tuh benar-benar membutuhkan fitur-fitur tersebut atau enggak. Bisa mm-mm, jadi mm-mm. uh, usernya nggak terlalu butuh fitur-fitur itu gitu kan. Kalau Hmm, kita tetap bikin bakal nggak efisien, kita bikin mm-mm, sesuatu yang bisa dikatakan nggak digunakan, atau hmm. bahasa agak kasarnya adalah sia-sia kayak gitu kan. Oke, oke, oke. Heeh. Iya, jadi itu ya kendala yang udah dialamin saat awal-awal berarti kan ya, saat-saat OJC Ya, ada. nggak Oke. menjawab tapi ya. Kurang menjawab ya, gimana ya. Loh, kalau mau ditambahin nggak masalah loh ini Mas Oh ya, Reza, jadi santai mungkin aja. kalau kendalanya itu sih lebih ke arah pengetahuan di awal sih. Jadi kita kan di awal ber nol lah, Mm-mm, karena saya bukan dari bidang digital awal kali ya waktu bikin startup mm-mm, itu. Nah, tapi ya banyak cost yang keluar pada akhirnya ketika saya kurang pengetahuan kayak gitu sama mhm, partner saya itu kan. mhm, Ketika kita pikir bahwa kalau misalnya kita udah tahu lebih dulu, mungkin kita bisa hemat banyak uang kayak gitu. Seperti itu sih, sehingga apa yang minimalisir kesalahan lah kayak gitu. oke Nah oke, itu sih yang apa jadi pelajaran buat kita.
Sehingga kita evaluasinya adalah kalau kita mau memulai sesuatu, at least kita punya pengetahuan umumnya dulu nih, jangan asal terjun kayak gitu kan. Nah itu yang mungkin kalau hashtag mulai aja dulu itu belum Cocok tentu ya? tepat. Oh, jadi ternyata harus belajar dulu nih ya. Harus ngumpulin Iya, harus pengetahuan belajar dulu, dulu. baru mulai. Cuma harus Oke. ada target minimal kayak gitu kan. Jadi nggak bisa kita harus benar-benar jadi expert dulu baru kita bisa mulai, nggak harus, karena Wah, nunggu expert tua pun dong. itu kan ya nunggu tua dong kayak gitu. Dan ketika mereka memang nggak memulai suatu ya nggak bakal bisa jadi expert sih, karena expert itu kan ketika mereka bisa memecahkan masalah itu sendiri kan Ya, kayak ya, gitu. ya, betul, betul. Masuk. Terus, selanjutnya, menurut Mas Resa sendiri yang udah Mm-mm. pengalaman di bidang product development nih, bisa share nggak sih langkah-langkah apa yang harus dilakukan dan hal apa aja yang harus dipersiapkan untuk meng-create digital product itu tadi? Ya, jadi sih pertama kita memang berangkat dengan value yang kita bayangkan kayak gitu kan. Bayangan ideal dari suatu keadaan yang saat ini bermasalah menurut sudut pandangnya kita kayak gitu kan. Nah, Oke. itu awalnya kan di sana tuh pasti. Nah, tapi itu kan asumsi kita kayak gitu kan. Belum tentu buat orang lain bermasalah kayak gitu kan. Bisa Iya, jadi iya, iya. masalahnya ada di kepala kita kayak gitu kan. Halu lah bisa jadi kan. Nah, Waduh. kehaluan ini kayak gitu kan. Itu harus Oke. kita validasi kayak gitu kan. Nah, validasinya adalah dengan research kayak gitu. Nah, jadi awal kali kita modal utamanya adalah pengetahuan tentang kebutuhan customer kayak gitu sih. Baru kita bisa memetakan Pengetahuan. kebutuhan selanjutnya itu apa. Tentang oh ternyata butuh ini bisa jadi loh apa yang dibutuhkan itu bukan teknologi kayak gitu. Misalnya dari suatu bisnis tuh nggak melulu harus di kami pun solusi yang kami kembangkan nggak semuanya itu dari hasil riset keluarnya adalah oh harus bikin tambahan fitur, nggak harus juga. Bisa jadi adalah eh, rule baru dari SDM itu di lapangan harus seperti apa kayak gitu untuk mendukung Oh, oke. teknologi yang udah ada kayak gitu. Bisa jadi itu yang kami hasilkan di sini. Jadi nggak melulu teknologi. Kalau kita ngomongkan bahwa di awal kita harus punya programmer, harus punya apa ya programmer yang front end, back end dan lain-lainnya kayak gitu kan. Belum tentu kayak gitu. Bisa jadi kita hanya butuh bisnis analis kayak gitu kan. Nah, Ah, itu semua itu tergantung hasil risetnya kita di awal seperti itu. Baru kita bisa tentukan SDM yang dibutuhkan itu seperti apa aja. Itu sih. Nah, kayak gitu. oke. Jadi boleh Mungkin aku awalnya. rekap bentar? Mungkin ada summary sedikit lah ya. Kalau misalnya kurang bisa tambahin. Yang pertama adalah kita harus punya value. Maksudnya pandangan dari Benar. kita sendiri. Kayak kita pengen bikin apa sih? Problem apa yang ada yang kita pandang itu problem dan kita mikir solusi apa sih yang cocok. Pertama itu. Benar. Terus yang keduanya kita research. Jadi nggak melulu oke saat kita tahu wah ini bisa nih diginiin oke aku bikin. Nah tapi nggak gitu dulu, tapi kita mesti research dulu, kita cari pengetahuan tentang kebutuhan customer yang kita mau sasar. Apakah benar itu atau enggak. Jadi istilahnya validasi ya Mas ya. Validasi ide Betul. dulu ya. Nah, habis itu baru Betul. mulai terjun ke pembuatan produk ya Mas ya. Benar, benar. Oke. Nah, Nah, setelah pembuat pembuatan ya, produk itu tadi, Mas Resa tadi sempat bilang, kan OJC udah jalan nih. Terus di tengah-tengah itu kalian mengalami misalnya pembaharuan rules, terus ada yang diperbarui lagi yang lainnya, mungkin ada tambahan produk yang lain atau jasa yang lain. Nah, itu berarti setelah ada produk, mulai masuk ke development ya Mas ya, pengembangan ya dari benar. produk itu. Tapi sebelum ini aku kontekskan dengan aku sekarang juga di Telkom ya. Iya, 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 Karena gimana nih? apa memang apa di Syarihab ini kan startup kayak gitu kan. Sedangkan di Telkom ini udah kayak perusahaan besar kayak gitu kan. Iya. Dalam artian kita kalau di startup kita mau butuh sesuatu, kita harus mikir-mikir budget
kayak gitu. Nah, iya Sedang, masuk masuk. sedangkan kalau di sekarang tempat saya kerja, ketika Mm-mm, kita membutuhkan sesuatu, budget itu bukan jadi masalah kayak gitu kan. Nah, itu mm-mm, bedanya. Akhirnya kalau sama-sama kita harus mengakali gimana caranya bisa efisien, tapi mm, yaitu si bedanya adalah kita nggak terlalu bingung sumber uangnya dari mana kalau di sini. Sedangkan mm, kalau di startup mm, eh, kendalanya adalah itu tadi, sehingga kita harus putar otak dulu, kita harus tingkatkan revenue dulu. Misalnya revenue harus kita genjot dulu nih, baru kita bisa cover biaya-biaya yang muncul kayak gitu. Kalau di startup beda flow-nya, kita nggak cuma mengembangkan produk digital, tapi gimana menyeimbangkan eh, keuangan. cash flow ya Mas ya. Betul, cash flow. Nah, makanya apa, beda banget sih memang. Ya baru setelah itu kita ngomongkan development kayak gitu kan. Paham. Oke oke. Kita plan, kita apa ya, susun roadmapnya, timelinenya, Mm-mm, sampai mm-mm, apa dikatakan dan itu kita butuh mm-mm. cost seberapa banyak kayak gitulah Hmm, istilahnya. oke oke. Siap. Nah, terus dari proses itu tadi, hal-hal apa aja sih yang perlu dihindari saat kita mendevelop digital product? Ya, ini sih asumsi sih yang paling penting. Asumsi dari kita sendiri yang bikin Mm-mm. kayak gitu. Itu Hati-hati harus ya berarti ya. hati-hati. Jangan-jangan sampai kita ngembangkan itu berdasarkan wah kayaknya bentuknya enakan gini deh. Kayaknya Hmm, fiturnya mending seperti ini deh. Jangan kayak hmm, gitu. Setiap ada konsep atau apapun yang muncul di kepala kita harus kita validasi. Jadi kalau apa frameworknya mungkin Mbak Ci udah tahu, kayak design thinking lah kayak gitu kan. siap. Kita pakai design thinking. Jadi ya mulai dari uh, apa empathize kayak gitu kan. Ya. Terus habis itu define, ideate, prototyping, test kayak gitu. Itu serangkaian framework yang harus kita jalankan. Kalau mungkin disederhanakan adalah empathize itu ya risk itu sendiri ke customer, terus define itu ya kita berusaha untuk milah-milah mecah-mecah masalah mana yang memang prioritas, mana yang enggak, mana yang itu memang paling substansial kayak gitu kan. Mhm, Baru mhm, kita ideate kayak gitu kan, mhm, kita munculkan eh, kira-kira solusi yang paling tepatnya apa kayak gitu kan. Nah, oke. setelah di ideate kita lakukan testing dulu nih kayak gitu, Mhm, atau istilahnya eh, user memang butuh solusi kayak gini nggak sih. Nah itu baru kita prototyping, kita tes lagi kayak gitu kan. Itu mhm, siklusnya berulang ke belakang kayak gitu kan. Setelah dites hmm, ternyata ada masukan, masuk ke mhm, fase ideation lagi. Tapi kalau memang itu hmm, idenya ternyata nggak valid kayak gitu kan, mhm, ngerombak mhm, semua, ternyata user tuh nggak butuh sing kayak apa segitunya, berarti ada yang salah dengan apa proses researchnya, harus diulangi lagi. Nah hmm. seperti itu yang harus dilakukan sih agar kita bisa menghindari kesalahan berdasarkan asumsi pembuat atau istilahnya asumsi tim developmentnya kayak gitu. Oke. Jadi untuk menghindari kesalahan berdasarkan asumsi tim developnya, kita mesti kayak Mm-mm. menerapkan design thinking itu tadi ya Mas ya. Nah, Benar. langkah-langkah apa aja sih di design thinking? Ini kasarannya adalah yang pertama research dulu, kayak ada Betul. empathy ke problem yang ada, terus juga dengan user, ya kan? Terus Betul. setelah itu kita define, kayak definisiin apa aja sih ini ternyata problemnya tuh apa. Terus kemudian ideate, jadi kira-kira solusi apa sih yang paling tepat untuk mengatasi hal itu. Kemudian kita prototyping atau testing. Mm-mm. Kemudian kalau kita udah nemuin apa, kita balik lagi ke ideate ya. Mm-mm. Oke, sip. Paham. Terus nextnya ada pertanyaan. Pertanyaan dari yang dengerin kita. Di zaman sekarang apps kan udah banyak sekali nih. Dan bagaimana apps yang kita buat tidak stuck seperti apps kebanyakan di App Store. Dan bagaimana agar apps kita bisa banyak peminatnya. Hmm, oke.
Jadi Oke, thank itu you. Oke, ini langsung dijawab nih. Oh iya dong. Langsung Oke, dijawab siap. dong. Eh, ini sebenarnya kalau kita ngomongkan mau bikin sesuatu, kita nggak bersudut pandang pada adanya apps lain kayak gitu kan ya. Oke. Kita bukan ngelihatnya, oh ini ada apps ini, bikin apps ini juga ah kayak gitu kan. Yang harus kita lakukan adalah sebentar. Kenapa, Pak? Kurang tahu, Pak. Sorry, soalnya aku di Nggak apa-apa, depan. tenang aja. Pasti Ya. banyak yang nyari ya. Oke, oke. Aku lanjut ya, aku minta maaf. Iya. Jadi kita harus bersudut pandang pada kebutuhan user yang mau kita target, bukan berdasar pada tren aplikasinya lagi ada apa nih yang apa lagi tren kita kembangkan kayak gitu kan. Nah, Iya. sehingga ketika kita menciptakan pada ujungnya itu kita nggak ngomongkan melulu persaingan dengan apps yang sudah ada, tapi lebih kepada berfokus dengan gimana caranya kita bisa membuat apps kita atau produk digital kita itu benar-benar atau semakin dibutuhkan oleh user. Nah, gimana caranya? Ya kita harus melakukan design thinking itu terus kayak gitu. Nah, design thinking itu memang nggak boleh berhenti di awal aja, tapi design thinking itu harus dilakukan terus selama produk itu hidup kayak gitu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk semakin memperbaiki kualitas produk berdasarkan kebutuhan customer. Karena gini, tipikal user atau tipikal customer mereka itu nggak pernah puas kayak gitu kan. Mungkin ketika kita layani di awal, kita berikan solusi di awal, mereka wah bagus ya kayak gitu kan. Tapi seiring mereka menggunakan produk kita terus akan ada muncul kebutuhan-kebutuhan baru yang mereka harapkan ada di Apps itu produk tadi. digital kita. Benar kayak gitu. Oke. Sehingga kita sendiri juga harus buka telinga terus nih kayak gitu. Jangan terlalu puas kita sebagai tim development nggak boleh puas dengan produk kita sekarang bahwa udah bagus nih kayak gitu kan. Nah, sedangkan kebutuhannya customer itu berkembang terus seperti itu. Ini harus kita tangkap terus seperti itu. Ini belum ngomongkan kompetitor ya kayak gitu kan. Nah, itu nanti urusannya adalah ngomongkan business development. Kalau kita ngomongkan persaingan antar apps, tapi tetap kita harus berangkatnya dari kebutuhan yang customer. Sedangkan kompetitor itu diposisikan seperti apa sih yang dimiliki oleh kompetitor? Misal aplikasi kita bersama plug kayak gitu kan ya. Itu Terus gimana nih? berarti ya harus kita analisa kayak gitu kan. Kita harus analisa, kita bisa menciptakan perbedaan nggak di aplikasi kita. Oke, gitu kan. berarti kuncinya diferensiasi ya Mas ya? Benar. Diferensiasi munculnya dari mana? Balik lagi, kita bisa memunculkan diferensiasi dari kebutuhannya customernya kita, kayak gitu kan. Bukan kebutuhan customernya kompetitor kayak gitu. Karena aku yakin, beda ya Mas ya? Beda. Aku yakin kompetitor akan memiliki segmen marketnya sendiri. Kayak gitu. Meskipun mirip, itu produknya yang sama, maksudnya meskipun itu mirip-mirip gitu. Apakah jadi mereka pasti punya ini fanbase-mu sendiri, ini fanbase-ku sendiri, meskipun produknya tuh jasanya sama atau produknya sama gitu. Pasti, karena setiap orang itu punya preferensi masing-masing kayak gitu kan. Ya, paham. Bahkan gampangnya adalah sederhananya, aku gak suka warna hijau tua gitu. Aku suka hijau yang gak kemudahan kayak gitu. Itu bisa jadi preferensi sendiri kayak gitu untuk memilih apps mana kayak gitu kan. Sehingga itu pun kita harus tangkep hal-hal yang seperti itu. Itu tapi nggak kurang kuat sih contohnya misal. Tapi yang paling real adalah cara kita melayani customer kita di setiap apps itu. Kalau kita mau benar-benar lihat kompetitor itu berbeda kayak gitu. Yang satu mungkin dengan subscription, yang satu mungkin dengan beragamnya produk yang ada kayak gitu. Nah, kita contohkan aja lah Gojek sama Grab kayak gitu. Iya, nih. Enak nih di breakdown. Yang satunya
produknya sangat beragam kayak gitu loh. Kita bisa dilayani dari segala layanan kayak gitu kan. Yang satu, Mm-mm. sedangkan yang satunya berfokus Mm-mm. pada eh apa ya kalau ngomong ya, perpindahan kayak gitu kan, perpindahan tempat dari satu ke tempat yang lain. Sebenarnya yang satunya juga, tapi yang satunya ini lebih pengen menghadirkan, ini dari sudut pandang saya ya, lebih ke Iya. arah produk yang bisa menjangkau semuanya kayak gitu, Hmm. menjangkau semua lini kehidupan manusia kayak Mm-mm. gitu. Segmennya lebih luas seperti itu. Sedangkan Mm-mm. yang aku sebut nama aja Grab tuh, segmen mereka lebih detail kayak gitu, Mm-mm. lebih sempit segmennya kayak gitu kan, sehingga yang mereka lakukan adalah memperbaiki Mm-mm. service-service yang sudah ada seperti itu. Hmm. Makanya di Grab itu muncul macam subscription kayak Iya. gitu kan, sedangkan di Gojek tidak. Nah, Hmm. itu yang menjadi beda, itu akan menimbulkan preferensi lagi kayak gitu kan dari sisi customer. Mm-mm. Enak di Grab, pakai di Grab, kita ada subscriptionnya, kita bayar sekali aja, nanti bisa pakai nggak perlu bayar-bayar lagi kayak gitu kan, Mm-mm. lebih mudah, tinggal paketan, lebih murah karena ada diskonnya karena kita paketan. Sedangkan yang di Gojek tidak. Nah, tapi keunggulannya yang di Gojek adalah produknya yang beragam, Mm-mm. one apps for all service kayak gitu misalnya. Nah, eh, itu aku yakin akan memunculkan preferensi masing-masing, sehingga kita berfokusnya kembali lagi, kalau ingin memunculkan diferensiasi Mm-mm. harus kita dengar customer yang pakai produk kita itu mau Mm-mm. apa kayak gitu, bukan Hmm. kita Customer mendengar needs. Oke. customernya kompetitor kayak Iya, gitu. iya, iya. Nah, agar Oke, bisa ini paham. untuk apa ya, meningkatkan loyalitas kayak gitu loh, dari customer kita, yang dari customer yang sudah ada di kita nih seperti itu. Nah, itu kan kalau udah punya customer, tapi ya itu mungkin Iya, aku iya, nggak iya. tahu Nah, nih yang kalau belum dimaksud gitu sama, ya. nah yang dimaksud sama mbaknya ini apa, mbak mbak Karenita ini adalah Karen apps tadi. yang itu. Heeh. Nah, mbak Karen ini yang udah punya user atau belum kayak gitu. Kalau yang belum punya Hmm. user ya PR-nya harus kembali lagi kayak gitu. Eh, Mm-mm. Kalau memang produk kita udah berpakai design thinking nih, Mm-mm. design thinking yang kita jalankan setiap Mm-mm. prosesnya, dan memang Mm-mm. menghasilkan produk yang dibutuhkan, ketika di testing customer merasa puas, Mm-mm. merasa Mm-mm. terbantu, eh, berarti PR selanjutnya adalah yang marketing kayak gitu. Nah, Marketing. makanya kalau kita ngomongkan app, ya kita harus ada aktivitas pemasaran, karena app Mm-mm. sendiri itu adalah produk. Kalau produknya itu nggak dipasarkan, siapa yang mau pakai seperti itu kan, Iya, iya, betul. seperti itu. Nah, gimana caranya marketing? Wah, ini panjang lagi nih kayak gitu kan, Wah, oke, oke. banyak caranya, tergantung produknya itu mengincar segmen apa seperti itu. Banyak apa ya, disiplin ilmu sih sebenarnya, yang kalau pertanyaannya seperti itu Oke, gitu. tapi so far harusnya udah cukup menjawab sih Mas. Antara yang tadi kita balik lagi ke customer needs, terus kita harus rutin untuk develop produk kita dan kita nggak dengerin, maksudnya bukan yang kita riset adalah customer dari tetangga, tetapi dari halaman kita sendiri gitu kan, dari orang yang udah pakai produk kita kayak gimana, kayak gitu kan. Siap. Bener. Nah, itu udah cukup oke sih. Nah, nextnya Mas, ini dengan kondisi seperti sekarang, Mas tahu kan pandemi, COVID, terus WFH. Nah, jadi beberapa orang itu berpikir, apakah aku harus memiliki digital product atau aku bisa survive dengan produk fisik yang ada sekarang? Nah, itu yang kemarin aku sempat diskusi, baru aja kemarin aku diskusi Wah, fresh sama nih beberapa berarti. temanku. Oke. Iya, kita harus memisahkan istilah digital product dengan Mm-mm. eh, solusi digital. Nah, Hmm. kalau kalau solusi digital itu bisa Mm-mm. banyak kayak gitu. Mm-mm. Contohnya apa? Ya kita bisa memanfaatkan solusi digital yang udah ada untuk Hmm. membuat produk kita
yang sudah ada ini mungkin lebih laku atau bisa menjangkau segmen market yang lebih luas atau menjangkau tempat yang lebih jauh daripada tempat kita biasanya kayak gitu kan. Oke. Karena kan memang aku kenapa membedakan mindsetnya adalah kalau digital product kan itu tadi kan kita bikin teknologinya, apps-nya kayak gitu-gitu. Sedangkan kalau ngomongkan solusi digital ini aku nggak tahu ya istilahnya yang tepat apa, tapi aku membayangkan adalah produk yang kita miliki sekarang gimana bisa memanfaatkan solusi digital yang udah ada, misal marketplace kayak Bukalapak, Tokopedia, Shopee atau sosial media macam Instagram, Facebook atau bahkan LinkedIn kayak gitu. Nah, itu kita gunakan, kita pelajari gimana caranya menggunakan, gimana caranya mengoptimalkan solusi digital yang udah ada agar bisnis kita tetap hidup kayak gitu kan. Nah, ini yang mungkin aku mau share juga di Syariah. Ini penting banget nih. Ya di Syariah ojeknya karena pandemi kan, kita orang nggak bisa keluar, layanan Syariah berhenti. Jadi off dulu gitu ya? Off dulu. Kita lalu survive-nya seperti apa nih kayak gitu kan di Syariah. Kita memunculkan layanan guru ngaji online. Sebenarnya guru ngaji online ini sudah muncul tahun 2019 pertengahan, tapi privat datang ke rumah guru ngajinya kayak gitu kan. Guru ngajinya datang ke rumah, harus ketemu kayak gitu kan. Sedangkan pas saat pandemi kita digital kayak gitu yang sudah ada, kita pakai solusi digital yang sudah ada dengan fit call. Jadi guru ngajinya ngajar pakai video call ini. Kita udah arrange jadwal selama sebulan, mereka jadwalnya kapan aja, nanti guru ngajinya tinggal pakai hangout untuk ngajar ngaji muridnya seperti itu. Dan alhamdulillah jangkau murid ngaji itu sampai dari Brunei Darussalam, ada yang dari Abu Dhabi juga gitu. Itu juga heran. Ya itu kekuatan solusi digital sih sebenarnya. Saya juga kaget gitu kan. Teman-teman tim yang saat ini di Syariah Hub itu yang day-to-day itu kayak Mbak Evi, ada namanya Manis, ada namanya Sasha. Itu mereka benar-benar berusaha untuk gimana caranya memanfaatkan solusi digital yang udah ada. Bahkan kita nggak kepikiran sebelumnya kita bisa dapat murid ngaji itu dari LinkedIn kayak gitu. Padahal biasanya cuma cari melalui Instagram, Facebook yang kita ads kayak gitu kan. Ternyata LinkedIn itu kita baru sadar bahwa itu juga segmen kita, dan 90% dari customer pemurid ngajinya kita itu orang dewasa dan mereka profesional, orang-orang yang punya pekerjaan tetap kayak gitu kan. Mereka memang butuh ketenangan batin kayak gitu kan. Nah, itu yang menjadi alasan mereka untuk mengaji lah kayak gitu. Apalagi di situasi pandemi ini, kalau kita ngomongkan sudut pandang kebutuhan akan agama kayak gitu kan, sebenarnya kan untuk menjauhkan kita dari perasaan insecure kayak gitu kan, agar kita bisa lebih aman. Mungkin di Kristen atau di agama lain juga kan seperti itu kan, ketika kita bisa lebih dekat dengan apa yang kita anggap maha kuasa kayak gitu, akan menjadikan kita lebih terasa aman, nyaman seperti itu kan. Nah, sebenarnya value itu juga yang ada di guru ngajinya layanan Syariah. Sampai kita juga kaget itu bisa sampai Abu Dhabi dan Brunei. Abu Dhabi itu kan di Arab ya. Di sana nggak ada guru ngaji kayak gitu. Iya, makanya penasaran sih. Atau kayaknya mereka udah jago ngaji semua kayak gitu sehingga nggak ada guru ngaji di sana. Tapi ternyata yang di Abu Dhabi ini adalah orang Indonesia, keluarganya kedutaan besar yang di sana, kayak salah satu orang kedutaan besar yang ada di Arab sana. Nah, menariknya di sana kita menggunakan solusi digital. Kita nggak perlu gimana pusing-pusing lagi harus bikin produk digital nih, harus bikin apps atau bikin websitenya lagi kayak gitu.
ya kita manfaatkan aja solusi digital yang udah ada Hmm. untuk membuat produk kita laku lebih banyak, produk kita dikenal lebih jauh, Mm-mm. dan customernya bisa semakin mudah menggunakan produk kita kayak gitu. Itu kan Oke. yang menjadi value dari solusi digital itu sendiri. Mm-mm, mm-mm. Paham. Sih. Oke, itu tadi menarik. Nah, sebelum kita selesai kan kita waktunya cuma setengah jam. Nah, ini yang saya Sudah selesai terakhir ya? nih. Kurang-kurang dikit. Oke. Jadi ini Oke. terakhir yang saya mau Oke, tanya. siap-siap. Nah, tadi kan ada digital product dan ada solusi digital. Itu menarik sekali sih. Nah, kalau misalnya kita ngomong tentang ada company yang dia itu produknya konvensional, maksudnya anggap aja deh gampangnya jualan baju, jualan baju. Basically dia adalah pabrik kain, kemudian dia bisa bikin t-shirt, terus dia jual kainnya juga ke orang-orang kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu, kemudian dia mikir, sekarang tuh orang-orang udah pada go digital. Nah, jadi aku juga mau dong untuk go digital gitu. Terus dia pikir untuk mau bikin apps-nya sendiri yang orang bisa akses, mereka bisa order custom t-shirtnya mereka melalui HP. Jadi nggak perlu rempong, di situ udah ada pilihannya, lu mau size apa, terus kamu butuh minimum ordernya misal 100 piece atau mau langsung 1000. Nah, kayak gitu juga bisa. Nah, menurut Mas Reza, yang saya ceritakan tadi itu termasuk solusi digital atau digital product? Yang dia mau bikin adalah digital produknya kayak gitu kan. Oke. Ini tapi istilah saya ya kayak gitu. Iya, iya, iya. Menurutku kayak gitu, aku nggak bisa bilang itu benar atau salah kayak gitu kan. Tapi ya dia harus memvalidasi idenya, jangan langsung dibikin kayak gitu. Oke. Jangan langsung dibikin. Nah, mereka juga harus melakukan analisa, ya selain research, dari hasil research dianalisa seberapa banyak orang yang mau menggunakan, atau bukan B2C, bukan orang, bukan perseorangan menjadi customer. Tapi kalau mau ada minimal order bisa jadi adalah yang order perusahaan dan Company lain ya? company Bisnis lain kayak lain, gitu ya, kan. ya, ya. Dan apakah company lain butuh apps? Company lain Nah, apakah tuh. butuh website atau butuh aplikasi yang bisa buat mereka ngedesain sendiri? Nah, itu harus Iya, iya, menjadi iya. pertanyaan yang harus divalidasi. Kalau mereka sebenarnya nggak butuh dan mereka pengen terima jadi, aku mau pengen baju yang kayak gini, tolong bikinkan. Terus buat apa kita bikin apps kayak Apps. gitu kan? Nah, seperti itu. Nah, Oke, oke. menurutku bisa jadi kenapa nggak kita coba untuk manfaatkan dulu, kalau memang tujuan akhirnya adalah menjual produk kan. Itu ya gimana caranya produk yang sudah ada ini kita coba gunakan solusi digital yang udah ada agar semakin banyak yang beli. Seperti itu. Kalau ngomongkan mereka bisa custom, mungkin ya ditingkatkan aja, mungkin dari sisi customer service-nya mereka bisa lebih memberikan opsional dari model-model yang dimiliki atau seperti apa kayak gitu kan. Kayak gitu sih. Itu jawabannya bagus loh, Mas. Oh, terima kasih. Thank you buat jawabannya. Oke, Oke. Nah, itu siap. adalah pertanyaan penutup yang dijawab dengan sangat bagus. Dan kita hari ini Terima belajar kasih. juga udah cukup banyak. Kalau boleh saya summary, nanti Mas Reza bisa bantuin tambahin kalau misalnya ada yang kurang. Oke, jadi how to create a digital product. Hari ini kita bahas tentang produk digital itu apa sih? Nah, ternyata produk digital Oke. adalah produk yang memang dibuat based on digital. Dan tujuannya sama sebenarnya sama produk fisik, yaitu adalah untuk problem solving. Jadi kalau misalnya kita lihat ada masalah di pasar, mereka kebutuhannya apa, balik lagi ke yang bolak-balik Mas Reza bilang customer needs, kebutuhan pasar, kebutuhan penggunanya itu apa. Nah, dari situ kita bikin produk. Tinggal kita lihat apakah solusi ini berupa digital ataukah solusi ini berupa fisik. Mau digital ataupun fisik sama-sama oke, as long as revenue masuk. As long as cash Iya, flow masuk. tujuannya itu. Yang penting kita
bisa hidup kan di situ gitu ya. Bener. Oke, nah yang penting di saat pengembangan produk itu adalah design thinking. Yang tadi bolak-balik kita juga bahas tentang design thinking. Design thinking itu apa? Yaitu kita mulai dari riset dulu, riset tadi masalah tadi. Kemudian kita ke apa tuh tadi? Define masalahnya apa, kemudian ideate, idenya apa, kemudian prototyping atau testing ke pasar, evaluasi, balik lagi. Dan begitu seterusnya. Oke, thank you buat hari ini Mas Reza. Ada tambahan lagi? Terima kasih banyak. Ya, Nggak ada kalau aku sih aku boleh mungkin bukan tambahan sih, tapi lebih kepada cari terus referensi yang terkait dengan apa yang ingin kita kembangkan atau kita pelajari. Jangan berdasarkan satu referensi, misalnya nih cuma dari hasil dengerin aku gitu kan, apa langsung mau bikin nih kayak gitu. Menurutku harus ada pembanding referensi yang selainnya, agar kita punya bahan analisa kayak gitu. Seperti itu sih. Itu aja sih, agar analisa kita lebih tajam lah. Ya, jadi banyak-banyak cari referensi, belajar terus, mengembangkan pengetahuan. Thank you Mas Reza. Ya, terima kasih Mbak C sama Idea Hive ya. Iya. Oke. Bye-bye. Terima kasih.